Seluruh gus, seluruh kiai, Tuh. seluruh ulama, seluruh asatid, seluruh ustadz-ustadznya serentak memberikan fatwa kita jangan lagi mengerjakan amalan bid'ah. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jasa. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ocehan dari corong Wahabi, ya, mana ini orang yang selalu kabur, ya. Ini asalnya punya konten silat, tapi karena konten silatnya tidak laku, maka dia loncat pagar ganti konten tentang agama. Padahal dia itu tidak ngerti tentang agama, karena sejak kecil mulai umur 8 tahun dia sudah belajar silat. Jadi tidak pernah belajar agama dia. Cuman ketika sudah dewasa dia merantau ke Jakarta, kemudian berguru kepada orang yang katanya Ustadz Sunnah, Ahlus Sunnah katanya, padahal alul fitnah. Ngajinya daurah-daurah mingguan, kemudian sok membahas agama. Ini sangat fatal, ya. Orang tak ngerti apa-apa ikut membahas agama. Termasuk di sini dia membahas tentang bid'ah, ya. Ini sangat orang yang sangat tidak layak untuk diikuti. Kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahli dzikri. Ketika kita mau menjadikan orang sebagai guru, sebagai panutan, maka bukan orang yang ujuk-ujuk menjadi ustadz, atau ujuk-ujuk tidak diketahui asal usul dari mana dia belajar, ya. Kalau bisa belajarnya cuman lewat daurah mingguan saja, buka-buka browsing di Google, kemudian konten bidang agama. Ini sungguh menyesatkan umat, ya. Firman Allah itu sudah jelas, fas'alu ahla dzikri, kepada orang yang berilmu, bukan YouTuber, bukan pesilat, bukan. Mari kita simak dulu ocehan orang ini. Seandainya seluruh gus, seluruh kiai, seluruh ulama, seluruh asatid, seluruh ustadz-ustadznya serentak memberikan fatwa kita jangan lagi mengerjakan amalan bid'ah, maka apa yang terjadi? Umat pasti mengikuti. Pemahaman bid'ah kita dengan Wahabi itu beda, ya. Kita itu menghargai setiap pendapatnya orang. Silahkan pahami agama sesuai pemahaman ulama masing-masing, tapi tak perlu menyalahkan yang lain. Ini tidak. Orang-orang seperti ini tidak, ya, memaksakan pendapat ulamanya sendiri untuk dipakai orang lain, ya. Siapapun yang menolak pemahaman ustadznya, pemahaman ulamanya, maka akan dituduh dengan tuduhan Syiah, tuduhan ahlul bid'ah, dan lain sebagainya. Yuk kita bantah pernyataan Harry Pras ini dengan kitab Fatawil Kubro, ya. Kitab Fatawil Kubro, bagaimana pemahaman bid'ah menurut para ulama, ya, bukan para ulama salafus soleh, bukan ulama salafus salah. Kejahilan itu akan merusak, ya, merusak baik dalam tatanan dunia maupun akhirat. Yuk coba kita baca di dalam kitab Al-Furuq, ada kalimat begini, wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirati innama huwa al jahlu. Dasar setiap kerusakan, baik kerusakan di dalam dunia maupun kerusakan di dalam akhirat adalah innama huwa al jahlu, adalah kebodohan. Begini ya bro, setiap ibadah itu harus didasari dengan dalil. Dalil itu ada kalanya
disertai dengan contoh, ya, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kedua, ada dalil yang tidak diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, yaitu dalil, ya, diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan dalil, itu namanya takriri. Ya. Yuk coba kita baca di dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah. Ini kata Abi Hurairah. Beliau berkata, inilah astaghfirullah azza wa jal wa atubu ilaihi kulla yaumis natai asyrata alfa marrah. Abi Hurairah berkata, sesungguhnya saya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah setiap harinya, yaitu 12.000. Adakah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang kedua, di sini di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan bahwa salah seorang Khalid bin Ma'dan, salah seorang tabi'in, ini setiap harinya bertasbih kepada Allah itu 40.000. Adakah dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Khalid bin Ma'dan harus berzikir 40.000? Silahkan tunjukkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa-apa yang tidak dilakukan Rasulullah berarti haram untuk ditinggalkan karena beberapa hal, ya. Dan ini dipahami oleh para ulama, ya. Tarkuhu la yadullu ala man'ihi. Apa yang ditinggalkan Rasulullah bukan berarti haram untuk dilakukan. Ini menurut pemahaman ulama salaf. Bukan orang yang gangguan syaraf seperti orang-orang seperti ini. Jadi silakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya siapapun, ulama sendiri, ya, sesuai dengan firman Allah tadi, fas'alu ahla dzikri, mengikuti orang yang lebih paham, bukan konten kreator yang cuman bisanya keluar browsing di Google, ngajinya daurah mingguan, kemudian ujug-ujug jadi ustadz, jadi penceramah, jadi mufti, diikuti, dibela, ya, itu konyol namanya, ya. Jadi orang yang beragama yang diikuti, bukan hanya lalu kemudian membaca buku-buku terjemahan rajin, kemudian ayo ikat Rasulullah, kembali pada Al-Sunnah, bacanya buku terjemahan. Kapan ketemu Rasulullah? Ya, kita doakan mudah-mudahan orang yang seperti ini nih oleh Allah diberi hidayah, ya. Kita tetap tidak lupa untuk mendoakan orang-orang seperti ini, karena walaupun bagaimana orang seperti ini masih saudara kita, saudara seiman, saudara seislam. Jadi berhak untuk didoakan dan doanya masih diperkenankan oleh Allah. Mendoakan sesama muslim itu masih diperkenankan oleh Allah, apalagi mendoakan untuk diberi hidayah oleh Allah SWT sehingga kembali pada jalan yang benar, bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat. Mungkin hanya ini tanggapan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.